Inilah acara yang ditunggu-tunggu. Acara yang penuh manfaat untuk kehidupan kita. Kiat Sehat, awet muda tanpa obat. Hai, selamat sore, apa kabar Indonesia? Senangnya hari ini saya bisa hadir lagi di talkshow spesial Kiat Sehat Awet Muda Tanpa Obat yang dipersembahkan oleh Ziman selama 1 jam ke depan sampai jam 4 sore nanti. Sasa Harun siap ya menemani Anda, tapi gak sendirian yang nemenin Anda, ada Pak Nyoto juga dong. Pak, sehat Pak? Sehat dong, Wow. harus sehat lah. Hari ini tampilannya beda banget loh ya, kayak mau kondangan Pak. Abis biar nggak ketahuan. Biar gak ketahuan apa? Kalau nggak sisiran. Oh iya. Ini pakainya luar biasa, ada belangkon, pakai Iya. bukan pakai kebaya, pakai kain bawahnya. Kok kebaya? Kebaya mah perempuan ya. Iya, pakai apa ya, jarik ya. Jarik, bener. Kayak lagi mau terima mantu. Betul. Abis mau pakai peci kadang bener. Iya. Emang nggak bener Pak? Dikit ya. Kadang-kadang. Yuk, yang mau bergabung nih barengan Sasa Harun dan juga Pak Nyoto, mau tanya-tanya seputar kesehatan atau mau konsultasi seputar Ziman, silakan ya. Kita tunggu di WhatsApp 081511103103. Sekali lagi di 081511103103. Sempat terucap beberapa minggu lalu, Rabu lalu, bahwa kita akan membahas seputar kewanitaan. Kayaknya kita simpen dulu aja ya. Kita keep dulu ya Pak, karena Boleh. ada yang lagi happening banget, yang lagi tren banget. Mungkin semua orang sudah tahu sih dari awal-awal COVID ada yang namanya badai sitokin. Cuman lagi naik lagi nih, lagi naik daun semenjak Deddy Kobuzer menyatakan bahwa dirinya terkena dampak COVID, bukan terkena dampak, terinfeksi COVID-19 Iya, betul. dan hampir lewat karena badai sitokinnya hampir 60% Wow. menutupi paru-parunya dan akhirnya bisa sembuh karena berkat Dokter Gunawan. Seperti Iya. itu infonya. Nah, yang mau kita bahas sebenarnya adalah apa sih itu badai sitokin gitu. Ya, jadi sebenarnya pada saat kita terintervensi ya, diintervensi sama virus gitu ya. Tubuh kita kan berusaha bertahan dong untuk bagaimana bisa melawan virus itu, ya kan? Saat virus menginfeksi sel-sel tubuh kita, terutama kan kalau COVID-19 ini kan yang diinfeksi paru-paru. Nah, tubuh kita akan membuat sebuah sinyal inflamasi peradangan. Nah, akibatnya tubuh kita mengeluarkan suatu cairan yang namanya phlegm. Phlegmnya itu demikian banyak, akibatnya menutupi seluruh paru-paru kita. Akibatnya paru-paru kita itu kan banyak gelembung-gelembung alveolus ya namanya ya, Iya. yang fungsinya menangkap oksigen. Nah, begitu tertutup oleh cairan dari badai sitokin ini yang mengeluarkan phlegm, akibatnya kan menutupi semua gelembung alveolus yang fungsinya menangkap oksigen. Akibatnya nggak bisa menangkap oksigen, akibatnya saturasi oksigen kita menurun. Akibatnya kalau saturasi oksigen kita menurun, ujung-ujungnya kan pakai paru-paru buatan namanya ventilator. Yes. Nah, itulah yang menyebabkan banyak orang itu kematian karena paru-parunya banyak sekali cairan phlegm akibat dari badai sitokin itu, akibat dari inflamasi, akibat dari infeksi COVID-19. Nah, yang mau saya tanyakan, badai sitokin itu ada karena virus COVID-19 atau virus-virus yang lain juga bisa menyebabkan badai sitokin itu ada di paru-paru kita, Pak? Ya, pokoknya begitu kita ada masalah serangan dari intervensi dari bakteri atau dari virus, ya, otomatis tubuh kita kan mengeluarkan phlegm untuk sebenarnya untuk membuang virus itu ya. Oh, oke. Cuma kalau virusnya jumlah multiplikasinya demikian banyak kan phlegmnya makin banyak. Akibatnya kita seperti tenggelam, nggak bisa bernapas. Kenapa? Karena paru-paru kita isinya cairan. Oke, jadi bukan karena COVID-19 aja. Ya harus, bisa karena ada pneumonia, gitu ya bisa karena bronkitis, ya kan, bisa karena yang lain-lain. Pokoknya ada inflamasi di paru-paru, akibatnya sitokin kita mengeluarkan phlegm tersebut. Akibatnya kita mengalami yang namanya paru-paru kita banyak cairan, akibatnya kita nggak bisa bernapas. Kita sih gimana mau bernapas ya kalau paru-paru kita itu banyak phlegmnya, kembang kepisnya aja susah sekali, setengah mati. Nggak bisa menghirup oksigen walaupun mengembis, ya kan, kadang-kadang waktu bernapas itu sakitnya luar biasa, ya kan, karena paru-paru kita banyak cairan. Ya. Nah, akibatnya saturasi oksigen kita menurun. Kalau kita nggak ada oksigen masuk yang dibutuhkan oleh tubuh kita untuk bermetabolisme, kita kekurangan oksigen, ya kita meninggal karena kekurangan oksigen, karena tubuh kita tidak mampu menyerap oksigen untuk kebutuhan tiap sel-sel dalam tubuh kita. Itu yang paling berbahaya.
Kita bisa mengetahui nggak sih Pak tanda-tandanya, waduh ini badai sitokin yang ada dalam paru-paru kita tuh udah banyak banget, tanpa perlu di rongsen dulu, tanpa perlu ke rumah sakit, atau kita menyadari diri kita sendiri, kayaknya banyak slem deh di paru-paru nih. Ada nggak sih tanda-tandanya Iya, pokoknya gitu gini Pak? ya, pokoknya selama kita itu kena masalah infeksi di paru-paru, pasti kita kan batuk-batuk. Mm-mm. Batuk-batuk itu kan dahak. Dahak itu kan sebenarnya akibat dari badai sitokin. Oke. Cuma kalau badai sitokin itu slemnya demikian pekat gitu ya, demikian kental sehingga nggak bisa dibuat batuk. Buat batuk aja seperti paru-paru kita mau robek gitu ya. Saking sakitnya luar biasa. Nah itu yang akibatnya membuat kita bermasalah dengan kualitas kesehatan kita makin menurun. Karena untuk mengeluarkan, kan kalau udah slem kita keluar, dia bisa menangkap oksigen dong. Iya, betul. Cuma gimana mau batuk orang slemnya itu demikian kental karena badainya demikian dahsyat, karena demikian banyak kita terinfeksi dari virus COVID-19 yang sudah menjajah ya di tiap sel-sel tubuh kita, apalagi yang paling sering diserang itu kan COVID-19 paru-paru. Iya. Karena kan virus itu tidak hidup, dia bisa hidup kalau dia menempel di sel, lalu dia menginjeksikan RNA-nya, akibatnya dia bermetabolisme, bernapas, pokoknya dengan sel yang dia jajah itu. Dan kebetulan dijajah itu sel-sel paru-paru kita. Tubuh kita mengeluarkan suatu zat yang namanya phlegm ya, fungsinya untuk mengatasi dari inflamasi serangan virus tersebut. Tapi karena demikian banyak yang dijajah sel-sel virus di paru-paru kita, phlegmnya demikian banyak, ya akibatnya kita nggak bisa bernafas karena alveolus kita nggak bisa menangkap oksigen. Karena nggak bisa menangkap oksigen, karena tertutup oleh cairan, sama aja kita tenggelam, Iya. ya kan? Padahal kita nggak tenggelam karena Iya. paru-paru kita nggak bisa bernafas. Dan kita untuk mengeluarkan phlegmnya tuh mau batuk sekeras-keras apapun sampai dada kita sakit sekali, paru-paru kita sakit sekali, karena udah demikian pekat sitokinnya ya susah. Akibatnya biasanya kan kalau di rumah sakit gitu ya, Iya. yang sudah terkontaminasi virus COVID-19, apalagi udah seminggu 2 minggu saturasi oksigennya makin nurun, itu yang paling kita khawatirkan. Karena resikonya semakin besar. Resiko kematian maksudnya ya. Nah itu kan yang harus kita hindari kalau kita ingin keluar dari masalah COVID-19 dengan cara bijak. Oke. Jadi jangan sampai pada saat kita sudah termanifestasi COVID-19 itu, bagaimana caranya kita bisa mengeliminasi virus itu secepat mungkin, imunitas kita secepat mungkin mampu mengatasi virus COVID-19, sehingga tidak sampai seluruh paru-paru kita itu kena badai sitokin, kan seperti itu. Oke, baiklah. Karena memang sitokin itu respon tubuh sebenarnya untuk mengatasi virus, tapi efek sampingnya tadi phlegmnya kelewat banyak. Ya, karena kelewat banyak, jadi susah untuk memberikan oksigen yang baik ya untuk paru-paru. Oke, baiklah. Nanti kita sambung lagi obrolannya ya. Yuk, yang mau tanya-tanya silakan seputar kesehatan atau mau tanya-tanya seputar Ziman, kita tunggu di WhatsApp di 081 511 103 103. Kiat sehat, awet muda tanpa obat. Terima kasih untuk Anda yang terus bergabung barengan Sasa Harun dan juga Pak Nyoto di Talkshow spesial Kiat Sehat Awet Muda Tanpa Obat yang dipersembahkan oleh Ziman. Kita masih membahas seputar badai sitokin yang beberapa belakangan ini lagi in banget ya, lagi banyak dibicarain banyak orang gitu ya. Karena kasusnya Deddy Corbuzier yang menceritakan bahwa dia terkena infeksi COVID-19, hampir mau meninggal karena badai sitokinnya terlalu banyak ya di paru-paru, menutupi 60% paru-parunya. Aduh, banyak banget ya. Dampak dari itu semua gimana tuh Pak? Jadi bukan karena kondisi virusnya ya, akibat dari sekundernya ya, karena kan pada saat tubuh kita itu terinfeksi COVID-19, sistem imun kita ya, sistem kekebalan tubuh kita, kalau sistem kekebalan tubuh kita tidak terkendali, mengeluarkan demikian banyak sitokin ya, sitokin ini memang dikeluarkan oleh sistem tubuh kita sendiri. Nah, karena saking banyaknya, jadi istilahnya disebut badai. Jadi seperti tsunami, sitokinnya banyak karena banyak inflamasi akibat serangan dari virus COVID di seluruh sel-sel paru-paru kita. Akibatnya mengeluarkan cairan phlegm. Phlegmnya itu demikian banyak dan pekat, kental, menutupi gelembung alveolus yang di paru-paru yang fungsinya menangkap oksigen, sehingga kita susah bernapas. Ya, penyebabnya bukan dari COVID-19 itu sendiri, dari kekebalan tubuh kita yang reaktif untuk mengatasi virus tersebut dengan mengeluarkan sitokinnya. Sitokin menghasilkan phlegm. Cuma kalau demikian banyak inflamasi, phlegmnya demikian banyak,
tubuh kita nggak bisa menyerap oksigen karena seluruh paru-paru kita banyak cairan, itu yang menjadi kerusakan yang tidak terkendali menyebabkan kegagalan multi organ. Nah, sebenarnya sih orang kalau kena gejala badai sitokin itu ada gejala-gejalanya juga sih. Ya. Apa aja tuh Pak? Jadi gejalanya? kalau ada beberapa gejala yang muncul ya, kalau kita udah kena badai sitokin ya, demam. Jadi kalau kita demam dan kedinginan, terus kelelahan kronis ya, kemudian juga mual dan muntah, sakit di otot-otot dan sendi, sakit kepala, ruam-ruam di kulit kalau ruam-ruam ya, terus batuknya itu berat sekali ya, karena batuknya itu nggak berhenti-berhenti karena tubuh kita berusaha mengeluarkan phlegmnya itu ya kan. Terus karena udah kurang oksigen kita jadi sesak nafas, berarti kita sudah ciri-ciri sitokin kita sudah kelewat banyak. Jadi kita sebut sudah ada badai sitokin. Nah biasanya kan kalau di rumah sakit bagaimana caranya paru-paru kita itu dikeluarkan ya phlegmnya atau diredam lah sitokinnya. Mungkin ada obat-obatan untuk meredam agar sitokinnya nggak mengeluarkan phlegm lagi. Nah tapi kan solusinya kalau bisa jangan sampai kita susah sesak nafas, kita baru cari solusi. Itu yang harus kita hindari. Dan solusi yang paling sederhananya adalah bagaimana pada saat kita terkena COVID-19 dinyatakan kita positif ya, kita bisa berusaha bagaimana caranya agar sitokinnya tidak reaktif. Sehingga tidak jadi badai sitokin yang menyebabkan kita sulit bernapas. Tapi itu kan bisa terjadi bukan saat badainya sudah demikian banyak di paru-paru. Iya. Sebelumnya nanti kita bahas bagaimana caranya kita punya imunitas itu seimbang, tidak reaktif, tidak sampai terjadi badai sitokin, tapi mampu melawan virus COVID-19 dengan cara yang paling bijak. Nah itu kan yang paling penting. Jadi memang yang paling dikhawatirkan pada saat kita terinfeksi COVID-19 itu adalah badai sitokin ini sebenarnya. Iya. Karena kegagalan nafas akibatnya mesti pakai ventilator. Dan kenyataannya dari WA grup ya, kan saya ada grup teman-teman kuliah, teman SMA, teman SMP. Teman-teman itu baik saudaranya, orang tuanya ataupun siapa yang meninggal itu rata-rata ya itu tadi ujung-ujungnya badai sitokin yang paling risiko tertinggi untuk kematian. Kan bukan rata-rata sih, hampir lah ya semuanya yang ketika menggunakan ventilator karena badai sitokinnya terlalu banyak kemungkinan besarnya meninggal. Memang cara kerja ventilator itu seperti apa sih Pak? Nah kalau cara kerjanya kurang tahu ya, tapi setahu saya sih ventilator itu seperti paru-paru buatan yang fungsinya untuk menggantikan tubuh kita bisa mengabsorb, menyerap oksigen untuk kebutuhan sel-sel tubuh. Cuma rata-rata mereka yang pakai ventilator itu kan biasanya dikasih zat sedatif ya untuk penenang, sehingga karena mungkin pakai ventilator nggak nyaman, jadi akibatnya kehilangan kesadaran. Jadi pada saat kita pakai ventilator kita juga dikasih zat sedatif agar kita tidak responsif. Yang jadi permasalahan imunitas kita pun juga tidak mampu berkembang dengan cepat karena kondisi tubuh kita tidak dalam kondisi sadar, itu yang jadi masalah. Akibatnya kalau tidak dalam kondisi sadar, seluruh tubuh kita makin banyak multiplikasi replikasi dari virus COVID-19 itu, ya akibatnya kebanyakan tubuh kita gagal untuk mempertahankan kehidupan. Karena imunitasnya nggak bangkit, ya kan. Kemudian kita juga bernapas pakai paru-paru buatan, ventilator tersebut. Kemudian juga badai sitokinnya juga tidak reda, akibatnya ya meninggal kondisinya seperti itu. Makanya resiko kalau pakai ventilator itu sebenarnya tinggi. Jadi kalau bisa kita menghindari badai sitokin agar tidak pakai ventilator. Agar kita bisa menjadi survivor. Survivor bahasa kerennya ya. Untuk COVID-19, ya kan? Nah, untuk bisa menjadi seorang survivor melawan COVID-19 itu kan kita mesti punya imunitas tubuh yang kuat. Kemudian sel antar sel itu kan saling berkomunikasi, termasuk sel imunitas atau kekebalan tubuh. Nah, kalau komunitas antar sel itu pun bagus, akibatnya tidak bisa terjadi badai sitokin tadi. Kenapa? Karena kalau kekebalan tubuh kita kuat, karena kekebalan tubuh kita sifatnya kompleks sekali ya, banyak sekali yang terlibat di dalamnya ya. Karena salah satu sitokin itu adalah salah satu bagian dari kekebalan tubuh. Karena setelah itu kan tubuh kita yang bekerja adalah limfosit beta yang fungsinya untuk menghasilkan imunoglobulin melawan virus tersebut kan. Jadi ada beragam kinerja dari kekebalan tubuh kita yang sangat kompleks. Nah, pada saat itu bisa terjadi kalau kita punya kekebalan tubuh kita cerdas. Kekebalan tubuh kita cerdas kalau kita punya sistem metabolisme kita normal. Sistem hormonal kita normal. Semua itu bisa terjadi kalau tubuh kita kaya dengan zat-zat yang dibutuhkan tubuh. Apa itu? Zat gizi mikro. Nah, zat gizi mikro itu adalah antioksidan, enzimatis,
mineral dan sebagainya, sehingga tubuh kita bisa menciptakan komponen-komponen yang penting agar komunikasi antar sel itu optimal, sehingga kekebalan tubuh kita mampu merespon semua serangan dari patogen, mau dari bakteri, mau dari jamur, mau kapang, protozoa, virus, itu bisa diatasi dengan cara yang paling bagus kalau sistem kita berjalan bagus. Nah, itu bisa terjadi kalau kita kebutuhan gizi mikronya tercukupi. Yes. Oke, Gitu. itu salah satu untuk mencegah agar badai sitokinnya tidak terlalu penuh dalam paru-paru gitu ya. Jadi diasupi dengan makanan-makanan dan juga vitamin-vitamin yang bisa bikin imun tubuh kita Imun. meningkat gitu. Nah, memang sebenarnya kan juga kompleks ya. Sekaligus juga daya tahan tubuh kita kan bukan sekedar dari makanan. Iya. Makanan yang baik ya, kaya dengan zat gizi makro dan mikro, termasuk dari pola pikir kita, dari gaya hidup kita. Kalau kita kurang istirahat juga imunitas kita nggak Iya, bisa bekerja dengan betul. baik. Kita stres, banyak beban pikiran nggak bisa bekerja dengan baik. Jadi semuanya mesti seimbang. Ya, jasmani dan juga rohani ya. Betul. Nanti kita sambung lagi obrolannya. Masih ditunggu pertanyaannya? Mau konsultasi? Silakan di WhatsApp 081 511 103 103. Kiat sehat, awet muda tanpa obat. Yang sudah mengirimkan pertanyaannya di WhatsApp sabar ya, nanti dibacain sama Sasa dan dijawab sama Pak Nyoto. 081511103103. Sekali lagi di 081511103103. Kita masih membahas seputar badai sitokin. Gimana nih Pak cara penanganannya biar badai sitokinnya tidak terlalu, bukan badai sitokinnya tidak terlalu banyak sehingga menjadi badai dalam paru-paru kita. Iya, jadi kan katanya ya kalau berbagai literatur mengatakan badai sitokin itu karena kita punya imunitas kelewat reaktif. Kalau bahasa kerennya kelewat lebay, ya. Lebay dalam arti begitu virus masuk ke paru-paru kita, menginfeksi paru-paru kita, ada inflamasi, ada radang, dia mengeluarkan slemnya itu demikian banyak. Jadi sitokinnya mengeluarkan slem. Nah, slemnya itu karena dia kelewat lebay, dia sitokinnya badai, dia keluar slemnya kelewat banyak, akibatnya kita bermasalah dengan sistem pernafasan kita. Kita sulit bernafas karena nggak bisa menyerap oksigen. Paru-paru kita isinya cairan semua, gimana menyerap oksigen kan gitu ya. Akibatnya kita jadi sulit bernafas ya. Akibatnya kalau sesak nafas, lemes, nggak punya tenaga, nggak punya energi, ya wajar lah. Karena kan gimana orang nggak ada oksigen. Bayangkan kalau kita nggak bisa sulit bernafas, cuma kadar oksigen kita itu cuma sedikit gitu ya. Ya pasti sakit kepala lah kalau orang kurang oksigen ya, kejang-kejang, napasnya cepat. Gimana? Karena dia napas cepat, karena dia berusaha menyerap oksigen, tapi yang diserap sedikit sekali. Ya kayak kita pergi ke puncak gunung yang paling tinggi itu kan semakin ke atas kita juga kadar oksigennya kan tipis. Iya. Akibatnya kita cenderung napasnya cepat karena berusaha menghirup oksigen yang tipis ya, kurang lebih seperti itu. Kemudian kita sesak napas, napasnya dicepat, kejang ya. Kemudian tubuh kita gemeteran karena kurang oksigen ya kan. Sulit mengkoordinasi gerakan. Nah, parahnya lagi kalau orang kekurangan oksigen itu biasanya kebingungan dan halusinasi ya. Kalau lesu udah pastilah nggak punya energi. Karena apa? Karena oksigennya saturasinya sudah turun. Makanya sekarang kan banyak orang cari alat saturasi oksigen ya. Iya. Jadi pakai alat 97%, 95%, 90%, 80%, 70%. Kalau sudah 50% sudah deh. Pasti sudah sering halu, bingung, kadang-kadang juga pingsan karena kekurangan oksigen. Nah itu biasanya yang risikonya tinggi. Biasanya dia paru-parunya itu banyak sekali slem. Nah ini kan harus kita hindari. Jangan sampai tubuh kita punya kekebalan itu kelewat reaktif sehingga sitokinnya mengeluarkan slem demikian banyak sehingga kita nggak bisa menyerap oksigen. Nah ini bisa kita lakukan dengan apa? Dengan cara komunikasi antar sel di kekebalan tubuh kita. Kan kekebalan tubuh kita juga terdiri dari sistem sel. Sel itu saling berkomunikasi. Kalau dia komunikasinya mungkin mungkin saling stres kali ya. Ada serangan nih, serangannya padahal cuma sedikit. Jadi banyak hoaknya antar sel itu, jadi sitokinnya keluar banyak. Nah ini cuma cerita sederhananya aja ya. Tapi kalau komunikasi antar sel kita itu bagus, akibatnya tubuh kita tahu tidak terlampau reaktif sehingga tidak mampu sampai terjadi badai sitokin. Nah pada saat kita pneumonia akibat dari bronkitis ataupun infeksi bakteri lah, bukan nggak harus virus ya, baik bakteri maupun virus, sehingga kita pneumonia, kita batuk-batuk, kita pasti banyak slem, akibatnya kita batuk. Ya batuk itu berdahak. Nah batuknya itu semakin banyak
slemnya, ya kita batuknya semakin kerap karena banyak cairan yang mesti dikeluarkan oleh tubuh kita secara sistematis, yaitu dengan cara batuk. Nah, tapi kalau udah demikian banyak ya boro-boro batuk, udah nggak bisa lagi karena demikian pekatnya kita punya slem. Nah, ini bisa terjadi kenapa? Karena komunikasi antar sel di imunitas kita sudah tidak lagi bagus. Akibatnya apa? Terjadilah yang namanya sitokinnya kelewat reaktif, imunitas kita kelewat reaktif ya. Reaktif, sitokinnya menghasilkan slem yang untuk menghalau infeksi paru-parunya, inflamasinya demikian banyak, akibatnya yaitu tadi kita tidak bisa bernapas karena paru-paru kita banyak cairan, alveolus nggak bisa menangkap oksigen, ya kita tenggelam dalam cairan paru-paru kita sendiri. Waduh, ya kayak kita nggak bisa bernapas, gimana ya? Tarik napas yang dapat oksigennya cuma sedikit, ya kan? Mau napas cepat, paru-paru kita kembang kempisnya berat karena banyak cairan, banyak slem, ya kan? Bahkan ada yang cerita tuh ya, saya dengerin itu untuk bernapas saja sakitnya minta ampun. Karena banyak sekali sitokinnya. Cuma kalau kita punya sistem itu bagus ya, kita konsumsi makanan yang bergizi dan makanan yang bagus ya, itu tubuh kita mampu menyerap kembali loh, badai sitokinnya itu mampu membersihkannya kembali. Ya kan? Jadi kalau kita mampu melewati badai sitokin ini dengan bijak ya, lama-lama badai sitokin itu bisa detox kembali oleh tubuh kita, lama-lama kita bisa bernapas kembali. Cuma kan perlu waktu. Nah, pada saat tubuh kita perlu waktu untuk mendetoksifikasi toksin dari slem akibat badai ini demikian banyak ini berproses, kita punya kekuatan nggak tubuh kita untuk melampaui kondisi kritikal ini? Kalau kita mampu melampaui kondisi kritikal ini sampai tubuh kita mampu mendetoks semaksimal mungkin slem-slem yang ada di paru-paru, ya kita lama-lama bisa bernafas lagi. Jadi pada saat kita nggak bernapas itu kan banyak kalau kita lihat ya cara-cara orang untuk berusaha untuk bernapas. Ada yang sambil sujud lah, ada yang sambil tangannya direntangkan lah, ada yang sambil macam-macam lah teknik-tekniknya ya. Sampai tubuh kita mampu mendetoks slem yang ada di paru-paru sehingga bisa naik lagi saturasi oksigennya dan tidak melalui alat seperti ventilator. Karena kalau pakai ventilator kesadaran kita menurun, kekebalan kita menurun, kemampuan tubuh mendetoksifikasi yang slem di paru-paru juga kemungkinannya juga menurun, ya prosesnya makin lama lagi kita menemukan kualitas kesehatan yang lebih cepat gitu kan, kecuali dalam kondisi sadar. Jadi ya solusinya jangan sampai kita terkena badai sitokin, kita punya kekebalan tubuh itu harus cerdas. Karena banyak sekali penyakit itu diakibatkan oleh kekebalan tubuh kita yang super reaktif, termasuk penyakit autoimun. Ya, penyakit autoimun kan sebenarnya kekebalan tubuh kita melawan diri kita sendiri, dan ada 80 jenis penyakit dari autoimun, dari yang paling sederhana sampai yang paling berat deh, yang seperti penyakit multiple sklerosis ya, yang diderita oleh Pepeng ya kan, karena dia menyerang selaput dari saraf-saraf kita. Ada penyakit lupus ya kan, ada penyakit psoriasis, rheumatoid arthritis, tiroid ya kan, sampai yang paling sederhana kalau menyerang sistem paru-paru kita ada yang asma. Itu juga akibat dari autoimun yang reaktif ya. Nah, oleh sebab itu bagaimana kita punya imunitas itu tidak menyebabkan kerusakan di sistem organ kita, ya kita mesti punya sistem kekebalan tubuh yang cerdas, dan itu butuh makanan yang bergizi dan solusi yang paling bijak, makanan yang gizi mikro yang kaya dengan antioksidan dan enzim yang nanti kita akan bahas. Kurang lebih seperti itu. Sekarang aja Pak. Sekarang aja kita bahas ya. Jadi kita akan cerita bagaimana sih tubuh kita bisa memiliki kekebalan tubuh yang seimbang dan optimal. Artinya apa? Karena kan penyakit yang disebabkan oleh kekebalan tubuh kita juga sudah saya sebutkan tadi kan, diantaranya adalah autoimun, salah satunya badai sitokin karena kelewat reaktif ya. Nah, kalau kita memiliki suatu sistem di mana tubuh kita mampu menyembuhkan dirinya sendiri, mampu mendetoksifikasi semua racun-racun dalam tubuh sendiri, akibatnya apa? Itu bisa menyebabkan tubuh kita mampu sembuh dengan cara yang paling bijak karena memberi kekuatan kepada tubuh kita. Nah, salah satunya adalah zat enzim. Nah, zat enzim ini adalah suatu antioksidan yang sifatnya hidup, yang kita bisa ambil dari buah-buahan yang ada di alam tapi sifatnya belum pernah dipanaskan lebih daripada 42 derajat Celcius. Nah, kemudian ada suatu suplemen ya yang kita jelaskan di sini adalah yang namanya Ziman. Ziman itu adalah suplemen yang antioksidannya sangat
kuat sekali dan sifatnya masih hidup karena masih bentuknya enzimatis. Kenapa saya sebut hidup? Ini sebenarnya cuma bahasa ya. Karena ziman ini diambil dari patah saripati, buah-buah yang punya efek terapeutik, cuma ekstraksinya tidak dipanaskan. Jadi benar-benar ekstraksinya pakai ekstraksi dingin. Sehingga asam amino yang sifatnya enzim itu masih dipertahankan. Sehingga pada saat kita konsumsi, dia memperbaiki sebagai katalis metabolisme bagi tubuh kita. Juga memperbaiki fungsi sel-sel tubuh kita. Juga mampu memperbaiki fungsi sel-sel tubuh kita yang komunikasinya juga sudah tidak bagus, ya kan? Juga memperbaiki fungsi-fungsi sel-sel tubuh kita yang sudah cacat, ya, yang sudah sakit. Nah, begitu diperbaiki, otomatis regenerasi sel berikutnya juga tidak rusak. Kalau sel cacat, regenerasi selnya pasti cacat juga. Ya kan, sel yang sudah rusak, regenerasi selnya juga rusak. Tapi kalau selnya itu diperbaiki dengan zat gizi mikro yang dibutuhkan oleh sel-sel tersebut, otomatis kalau dia sudah normal, membelah dirinya juga normal. Kan seperti itu. Nah, zat gizi mikro inilah yang namanya enzimatis yang fungsinya untuk memperbaiki semua fungsi organ tubuh kita sampai ke tingkat seluler. Nah, caranya bagaimana? Kita konsumsi ziman rutin saja pagi, siang, sore, malam ya. Sehari 4 kali, sehari 5 kali bagi mereka yang sudah terinfeksi virus baik COVID-19. Sebentar lagi ada DBD kali ya. Cuma kan DBD kalah keren sama COVID. Kalah jadi keren. sekarang ini nggak jadi bintang. Nggak jadi ya. bintangnya masih COVID. Jadi peran pembantu dia sekarang. Sama berbahaya juga loh DBD itu. Iya Pak, Ya, benar. sangat berbahaya. Bahaya. Ya kan? Dan yang namanya virus itu, apapun jenis virusnya kan nggak bisa dibunuh. Virus itu punya umur. Kalau umurnya daya infeksinya ya, udah melampaui itu, kita punya daya tahan tubuh kuat, ya dia pergi dengan sendirinya. Kalau bakteri, jamur bisa pakai obat-obatan, tapi kalau virus nggak bisa. Jadi dia bisa datang, dia bisa pergi suka-suka dia. Nah, bagaimana dia bisa pergi dari tubuh kita? Syaratnya kan dia mesti punya lingkungan yang tidak nyaman dengan dia. Jadi virus itu lingkungannya tidak nyaman ke dalam tubuh kita kalau memenuhi syarat satu. Tubuh kita banyak dengan enzim. Maka enzim itu apa? Makanan hidup. Makanan itu hidup itu apa? Saripati, buah-buahan dan sayur-sayuran yang belum dipanaskan. Nah, pertanyaannya, kita ini sering makan buah-buahan nggak? Sayur-sayuran yang segar nggak? Kalau kita kebanyakan konsumsi makanan yang sudah diproses berkali-kali, makanan yang umum ada di toserba ataupun di restoran siap saji, otomatis kita nggak punya kekebalan optimal karena kita jarang konsumsi makanan hidup. Cuma kalau kita banyak makan sayur-sayur, buah-buahan segar, otomatis kita punya kekebalan tubuh cenderung lebih baik. Nah, tapi itu bukan gaya hidup zaman sekarang deh kayaknya ya. Nah, oleh sebab itu kalau kita konsumsi ziman rutin, itu memperkaya dalam tubuh kita antioksidan, sehingga suatu saat tubuh kita mampu mengatasi beragam keluhan kesehatan dengan cara bahan bakunya sudah ada. Oke, Gitu. baik. Jadi konsumsi ziman ya secara rutin dan juga teratur pagi, siang, sore dan juga malam. Diteteskan di bawah lidah ya. Nah, kalau Anda ingin mendapatkannya bisa langsung ke radio kesayangan Anda ini dengan harga Rp200.000. Kiat sehat, awet muda tanpa obat. Kita masuk ke segmen tanya jawab ya. Yang pengen bertanya silakan ditunggu di WhatsApp 081511103103. Sekali lagi di 081511103103. Di luar tema juga nggak apa-apa silakan. Atau mau konsultasi, mau tanya lebih jelasnya lagi tentang ziman juga boleh banget. Sekali lagi di WhatsApp 081511103103. Ini sudah ada pertanyaan dari 08779346. Pak, adik saya itu kadang dadanya itu sering banget sesak nafas dan di hidungnya tuh nggak nyaman banget. Dan juga sering kembung sama keliengan. Ini gimana nih Pak gitu? Ya, kalau sesak nafas itu kan gejala penyakit ya. Belum tentu penyakit itu ada penyakit sesak nafas, nggak ada. Kalau asma ada penyakit asma ya. Iya. Cuma kita pengen tahu Pak, itu akibat dari penyakit asmanya sehingga akibatnya dia suka sesak nafas, ya kan? Nah, kalau menurut saya sih kalau dia memang ada kembung-kembungnya juga, orang yang suka sakit mah itu biasanya juga paru-parunya berpengaruh. Oke. Iya, jadi ada orang yang asam lambungnya sering naik, jadi dia batuknya nggak berhenti-berhenti ada. Karena dia ternyata kena penyakit gastroesophageal reflux disease, ya GERD. Akibatnya batuk aja nggak sembuh-sembuh. Minum obat batuk berapa banyak pun ya nggak sembuh karena penyebabnya adalah di lambung. Orang yang suka sakit kepala terus-menerus, ya kan, nggak sembuh-sembuh. Minum obat sakit kepala berapa banyak juga nggak sembuh karena sebenarnya penyakitnya adalah lambung. Jadi kalau
emahnya membaik, ya, dispepsianya membaik, gastritisnya membaik, ataupun GERD-nya juga membaik, sakit kepalanya pasti hilang, sesak nafasnya juga hilang, ya kan? Kemudian juga batuk-batuknya juga hilang, karena permasalahannya adalah di pencernaan, ya. Jadi kalau kita punya masalah pencernaan lemah dan cenderung gampang kita mah atau asam lambung berlebih, ya kita harus hindari pencetus dari asam lambung berlebih. Udah punya mah masih makan cabenya banyak, habis itu minum kopi, makan ketan, ya kan, makan duren, sesuatu yang menyebabkan mahnya itu kambuh lagi, ya kan. Jadi kalau kita udah punya penyakit mah, hindarilah semua pencetus penyakit mah tersebut, jangan sampai kambuh. Nah, kalau kita ingin lambung kita membaik lagi ataupun daya tahan lambung kita membaik sehingga tidak memproduksi asam lambung berlebih ataupun seandainya ada tukak-tukaknya juga membaik, ya. Kita konsumsi Ziman rutin, karena Ziman ini kan sebenarnya bukan obat, ya, dia makanan. Pada saat kita konsumsi rutin, dia memberi kekuatan kepada sel-sel tubuh kita untuk memperbaiki fungsinya. Nah, termasuk fungsi daripada apa? Fungsi dari fungsi metabolismenya, ya. Akibatnya dia tidak keluar asam lambung berlebih. Seandainya ada tukaknya pun juga bisa sembuh, ya. Cuma nggak bisa kita konsumsi sekarang hari ini sembuh, karena ini bukan obat penghilang rasa sakit ataupun penurun pH asam lambung. Kita konsumsi rutin, minum Ziman ini selama 3 bulan, lama-lama keluhan mah kita makin berkurang. Akibatnya efek samping dari mah itu termasuk suka sesak nafas, suka batuk nggak sembuh-sembuh, sakit kepala, itu akan reda dengan sendirinya. Nah, masalahnya kalau orang yang sudah kena mah itu bukan sudah sakit kepala saja, bahkan sampai otot-otot sendi-sendinya pun pegel-pegel, linu-linu loh. Jadi efeknya kemana-mana deh kalau mah itu. Nah, itu kalau udah kembung-kembung itu udah pasti ada gastritis. Nah, kalau kita nggak segera atasi dengan konsumsi Ziman rutin, nanti mahnya makin parah, larinya ke gastroesophageal reflux disease, ya, GERD. Nah, kalau dia sudah sampai ke pencernaan bawah, dia kena leaky gut syndrome. Kalau udah kena leaky gut syndrome, otomatis kena penyakit autoimun. Jadi autoimun itu awalnya juga dari penyakit mah yang sederhana. Mah makin lama nggak diobati, jadi GERD nggak lama-lama nggak diobati, jadi leaky gut syndrome. Leaky gut syndrome nggak diobati, lama-lama autoimun. Itu urutan-urutannya. Dari hal yang kecil jadi besar karena dicuekin. Jadi penyakit primer, sekunder, tersier, kuarter, apalagi tuh, ya. Sampai tubuh kita terkontaminasi dengan berbagai macam penyakit yang kita sendiri bingung ngatasinya. Kenapa? Saking banyaknya, karena kita nggak peduli dengan penyakit yang sederhana. Oke, jadi seperti itu, ya. Jadi bisa langsung konsumsi Zimannya secara rutin dan juga teratur. Kalau ada penyakit mah berarti sesudah makan atau sebelum makan, Pak, biasanya? Kalau seandainya pun dia ada mah, ya bolehlah 5 menit sebelum makan, ya. Tapi jujur ya, ini teman saya sendiri, ya, dia kena COVID. Iya. Ya, dia kena COVID-19. Dia tuh waktu kena COVID dia hanya mengandalkan Ziman. Iya. Dan selama itu dia kena serangan infeksi demikian parah, sakit kepala dan sebagainya. Padahal komorbid, ya. Iya. Dia ada asma kronis. Dia 4 hari nggak makan sama sekali, cuma konsumsi Ziman saja. Ternyata dia ngemahnya nggak kumat. Padahal dia ada mah, ada apa? Dia ada mah, juga ada sesak nafas, itu apa namanya tadi? Asma, ya. Nah, itu kan berbahaya loh orang kena COVID ada asma. Iya. Ternyata setelah konsumsi Ziman rutin, mahnya nggak bermasalah, lama-lama demamnya reda, ya sampai sekarang normal Selamat, lagi, selamat lagi. Memang kebetulan namanya Selamat. Oh, namanya Selamat. Jadi pas, ya. Pas. Moga-moga dia denger. Iya. Oke, konsumsi Zimannya secara rutin dan juga teratur. Kalau memang ada penyakit mah, ya konsumsinya 5 menit sebelum makan gitu, ya. Diteteskan di bawah lidah 5 tetes pagi, siang, sore, dan juga malam. Nah, untuk bisa mendapatkannya langsung aja datang ke radio kesayangan Anda ini dengan harga Rp200.000 atau bisa pesan via WhatsApp di 0877900300. Sekali lagi di 0877900300. Ini 100% enzim herbal alami, ukurannya 15 mili. Jadi ditunggu kedatangannya untuk mendapatkan Ziman dengan harga Rp200.000. Kiat sehat, awet muda tanpa obat. Segmen yang terakhir, masih ada satu pertanyaan lagi yang akan kita bahas, ya. Yang sudah bergabung di 081511103103. Dari siapakah ini? Ada Rizky yang ada di Bintaro.
Anak saya yang laki-laki, berarti namanya Pak Rizky ya. Anak saya yang laki-laki dari balita sudah mempunyai penyakit flek paru-paru. Kalau tidur itu selalu seperti orang ngorok sampai kayak tersumbat nafasnya. Sudah berbagai cara dan berobat kemana-mana tetap aja belum sembuh. Apa ada cara yang ampuh nih Pak Nyoto untuk menyembuhkan anak saya? Anak saya sudah berumur 8 tahun sekarang. Dan cara mengatasinya agar tidak kumat lagi gimana? Gitu Pak. Ya, memang kalau flek paru-paru itu biasanya seperti nodul ya. Itu bisa kurang lebih seperti seperti massa yang kurang lebih ukurannya 3 cm. Dan itu biasanya kalau di CT scan itu atau di ronsen itu warnanya putih gitu kan. Nah, biasanya itu kan penyebab flek paru-paru itu ada penyebabnya, ya kan. Biasanya ada infeksi. Infeksinya bisa karena tuberkulosis atau TBC, bisa karena yang lain. Ya, mungkin kalau COVID-19 juga bisa timbul nodul putih juga kali kalau udah kelewat kronis ya, sisa-sisanya ya. Kemudian ada peradangan akibatnya timbul seperti itu. Nah, kemudian yang kita khawatirkan kalau dia nanti jadi benjolan bisa ganas atau tidak ganas, tumor ataupun kanker ya. Tapi biasanya orang yang ada flek paru-paru itu kan memiliki riwayat merokok. Ini kan nggak mungkin merokok ya, masih anak-anak ya. Masih 8 tahun usianya, masih kecil. Nah, pertanyaannya adalah sirkulasi udara di rumah kita itu bagus atau enggak? Karena kan yang namanya polusi udara itu kan kita pikirnya di luar. Belum tentu dalam rumah itu polusi udara demikian besar dan pekat kalau kita punya saluran udara atau ventilasinya nggak bagus. Jadi polusi masuk dalam rumah terperangkap nggak bisa keluar lagi. Nah itu kan repot ya. Jadi yang paling bagus itu kita punya sirkulasi udara itu bisa masuk juga bisa keluar dan sirkulasinya bagus ya. Dan kedua kita punya atap rumah itu kalau zaman dulu itu kan banyak yang pakai asbes ya. Nah asbes itu sangat buruk loh buat kesehatan paru-paru. Jadi ada teman saya itu cerita sama saya, Pak Nyoto saya punya anak ini batuk pilek terus-menerus nggak pernah sembuh-sembuh. Saya tanya, atap rumah kamu ada plafonnya nggak? Nggak ada. Pakai asbes nggak? Pakai asbes, ganti asbesnya. Karena dia menghasilkan bubuk serat asbestos itu bisa masuk dalam paru-paru, itu bisa menyebabkan kerusakan di paru-paru kita. Bisa cek deh bahaya asbestos. Ya. Nah jadi kalau kita punya masalah seperti itu kita lihat dulu sirkulasi udara kita itu bagus atau tidak. Ada suatu zat berbahaya tidak yang membuat paru-paru kita atau anak kita itu sehingga terjadi inflamasi atau infeksi, ya. Kemudian apalagi? Nah, kalau sudah seperti itu, orang sudah ada flek di paru-paru, memang resikonya sesak nafas, ya. Kemudian dadanya sakit, tapi kalau udah kronis batuk darah sampai punggungnya itu kesakit kan karena ketarik pada saat dia bernafas. Dan kalau dia kena TBC pasti ada penurunan berat badan, ya. Pertanyaannya berat badannya cenderung susah bertambah atau enggak kan gitu. Nah jadi solusinya mesti holistik ya. Kita bisa konsumsi Ziman rutin. Kalau dia nggak bisa taruh di bawah lidah, ya boleh ditetes di dalam air. 5 tetes sehari 4 kali ya. Sampai paru-parunya mampu detoksifikasi semua sampah di paru-paru. Sekaligus mampu regenerasi sel di paru-parunya. Karena berproses. Kita butuh bahan bakunya. Biar tubuh kita lah yang menyembuhkan dengan konsumsi Ziman rutin ya. Jadi kita konsumsinya kalau bisa di bawah lidah bagus. Nggak bisa di bawah lidah ya di atas lidah lah nggak apa-apa. Nggak bisa di atas lidah ya di dalam air campurin ya kan? air. Nah itu solusinya. Cuma tadi sirkulasi udara kita bagus atau tidak, kita pakai asbes atau tidak rumah kita ya kan. Kemudian lingkungan kita itu polusi udaranya bagus atau tidak. Jangan-jangan kita tinggal di daerah yang banyak pabrik, banyak asap, banyak apa sehingga mengganggu sistem pernapasan, akibatnya kita mudah terinfeksi bakteri, jamur, kita mudah akibat batuk. Akibatnya sampai timbul flek di paru-paru kita kalau prosesnya jangka panjang. Jadi kita terkontaminasi polusi udara itu nggak langsung bisa jadi penyakit kalau nggak bertahun-tahun. Tapi kalau lingkungannya nggak bagus bertahun-tahun, kita mudah terinfeksi bakteri sehingga pneumonia, sehingga batuk, sehingga TBC, sehingga macam-macam. Lama-lama bisa terjadi flek. Lama-lama flek ya otomatis itu tadi sesak nafas dan sebagainya. Ya jadi solusinya mesti holistik. Minum Ziman sekaligus sirkulasi udara kita harus bagus. Oke dilihat dulu ya Pak Rizky, ventilasi di rumah udah cukup baik atau tidak. Kalau misalkan tidak ada, coba dibuat dulu aja demi anak gitu loh ya. Dan jangan lupa juga konsumsi Zimannya secara rutin dan juga teratur, pagi, siang, sore dan juga malam, 5 tetes di bawah lidah. Kalau memang tidak bisa atau mungkin agak-agak asam gitu ya, boleh dicampurkan ke dalam air ya, 100 ml atau setengah gelas air, mau dingin mau normal silakan ya. Jadi konsumsi Zimannya secara rutin dan juga teratur, pagi, siang, sore
sore dan juga malam bisa langsung datang ke radio kesayangan Anda ini dengan harga Rp200.000 aja, atau bisa pesan via WhatsApp di 0877 90.300, di 0877 90.300, 100% enzim herbal alami, dan ini ukurannya 15 mili. Seperti itu Bapak Rizky. Ini pertanyaannya masih ada, cuma sayang banget waktunya nggak sudah ada. mepet. Udah mepet banget, jadi kita sambung lagi minggu depan Minggu ya Pak ya. depan. Oke, dengan berbagai macam topik akan kita bahas di Talkshow Ziman ini. Jadi untuk Anda yang WhatsApp-nya belum sempat terbaca, nanti ya sabar ya, minggu depan kita baca. Kita keep dulu ya Say. Ya sudah, berhubung waktunya sudah habis, kalau gitu kita pamitan Pak Kita pamit Nyoto. lagi ya. Salam sehat tanpa obat bersama Ziman. Panjang umur dan awet muda. Amin. Sasa Harun pamit. Pak Nyoto pamit. Dah. Dah.